Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah berlumut Purwakarta tanpa ada irigasi maka menjadi tempat yang tidak produktif. Nah, sehingga Purwakarta ini lebih akrab disebut sebagai daerah abu-abu karena faktor kekurang suburannya itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari zaman Belanda muncul berbagai tokoh, ada yang merupakan pelarian prajurit Diponegara, ada juga yang memang orang lokal yang mempunyai kebiasaan ya untuk melakukan pencurian ya, sehingga cerita-cerita mengenai pencuri itu tampaknya bisa banyak ditemukan di Purwakarta ini. Jadi misalnya tokoh yang disebut Raga Semangsang itu merupakan pencuri sakti yang bisa terbunuh ya. Nah, sehingga kemudian badannya itu atau jenazahnya itu terlempar ya, dan ya apa ya, di atas cabang-cabang pohon gitu ya. Sehingga orang mengatakan Raga Semangsang. Itu jenazah yang ada di pohon ya, hanya tidak jatuh karena terlempar dalam suatu perkelahian. Nah, kemudian di Purwakarta juga muncul tokoh legendaris ya, yang oleh masyarakat disebut Maling Darmo. Jadi bukan Angling Darmo ya. Jadi ada tokoh Maling Darmo yang sangat terkenal, mempunyai kesaktian. Jadi tokoh-tokoh sejenis ini memang pada zaman dulu itu dikenang oleh masyarakat karena kehebatannya, terutama kesaktiannya. Nah, sehingga tokoh ini kemudian dikenal secara luas. Jadi misalnya mempunyai ajian atau kesaktian welut putih ya. Jadi kalau ditangkap pasti dia bisa berkelit dan bisa melepaskan diri. Ya, jadi maling-maling legendaris pada masa lampau itu ditemukan di mana-mana. Ya, apalagi kalau kita melihat ke timur, misalnya dulu pernah misalnya di Purbalingga juga ada maling-maling yang cukup ya mungkin profesional ya, bahkan mereka mempunyai primbon maling gitu ya. Jadi primbon maling itu adalah primbon yang ditatahkan pada sebuah kayu yang lebar ya. Nah, kayu itu adalah simbol-simbol yang menyatakan bahwa pada hari dan pasaran tertentu seorang maling masuk ke suatu tempat, maka berdasarkan arah gitu ya, ternyata kalau tempat itu pada pasaran tertentu, wah ini menguntungkan bagi maling. Jadi kalau maling masuk ke situ, pasti berhasil membawa curian yang besar. Tapi bisa juga kalau ia tidak tahu masuk ke daerah yang salah, maka dia bisa tertangkap dan bahkan mungkin terbunuh. Ya, jadi primbon itu menjadi semacam pengetahuan yang luas ya bagi maling, agar maling bisa tidak tertangkap tetapi ia berhasil ya mendapatkan hasil yang diperolehnya itu. Jadi rupanya bahwa dengan adanya primbon maling itu berarti tradisi pencurian itu sudah sangat katakanlah melembaga itu ya,
sudah menjadi suatu hal yang menjadi patokan ya bagi para maling untuk melakukan aktivitasnya itu. Jadi pencuri-pencuri atau maling-maling yang legendaris memang sudah dikenal sejak lama. Dan Purwokerto tampaknya juga banyak maling, ya, penjahat itu ya. Nah ini bisa dikatakan Purwakarta ini merupakan daerah abu-abu dan ada kecenderungannya masyarakatnya adalah orang-orang yang mungkin dikatakan abangan ya. Karena memang Purwakarta ini kalau kita kaji tentang masuknya agama Islam pengaruhnya, ini bisa dikatakan terlambat. Jadi paling cepat di Purwokerto ini Islam masuk pada zaman setelah Perang Jawa. Itu pun penyebarnya bukan seorang ulama, tetapi para pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi sejarah ulama di Purwakarta itu sangat sulit untuk diteliti karena memang sumbernya tidak banyak gitu ya, dan kecenderungannya bukan berasal dari tradisi Islam yang lebih tua. Jadi misalnya zaman Demak, ya. Nah kalau Pasir Luhur itu Islamnya pada zaman Demak, jadi tradisinya lebih kuat. Maka di sana kemudian muncul yang namanya daerah perdikan yang dikuasakan kepada para Demang di Pasir Astana maupun di Pasiraman. Ya. Jadi pada intinya Purwakarta ini termasuk daerah yang bukan Islam pada masa itu. Nah sehingga kecenderungannya orang-orang Purwakarta itu lebih senang sebagai orang yang abangan ya. Jadi kecenderungannya lebih abangan daripada santri. Karena memang ulamanya tidak ada. Jadi kita mencari makam ulama-ulama di Purwakarta itu sungguh sangat kesulitan. Yang ada adalah tokoh-tokoh yang mungkin lebih bisa dikatakan masih beragama Hindu atau Buddha, ya, atau paling banter adalah abangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.